Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Zoom kita, yaitu pada rangka tryout pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai tryout pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran tryout kita pada pagi hari ini. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan melakukan tryout pertama untuk sertifikasi Accurate. Teman-teman diharapkan untuk memperhatikan tutorial dari Mbak Ayurine Lisa. Teman-teman dapat mengulang beberapa kali tryout yang ada di link sertifikasi Accurate. Jadi untuk tryout kali ini fokus kepada pencatatan saja dan silahkan bertanya apabila teman-teman ada pertanyaan atau kebingungan ketika melakukan tryout nanti. Tapi tetap seperti yang saya katakan tadi, teman-teman fokus kepada mendengarkan dan mencatat apa yang Mbak Ayu sampaikan. Dan untuk pengerjaannya bisa teman-teman lakukan mulai dari hari ini sampai dengan H-1 pelaksanaan sertifikasi nanti. Jadi jangan takut, fokus dulu ke tanya jawab dan juga mencatat seperti itu. Untuk sesi materi untuk pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Mbak Ayu Renelisa. Apakah Mbak Ines sudah bisa join? Sudah, Fis. Oke, langsung saja kita ke Mbak Ina untuk mendengarkan sesi materi pada pagi hari ini. Kepada Mbak Ina, saya persilakan. Oke, sebelumnya suaraku udah jelas belum? Halo, suaraku udah jelas belum ya? Sudah, Mbak? Oke, aku izin share screen ya. Aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di sini nanti aku akan memandu dalam proses pengerjaan tryout. Oke, sudah kelihatan belum? Sampun, Mbak. Jadi untuk tryout-nya, teman-teman bisa buka link ini, sertifikasi accurate.com, kemudian login menggunakan username dan password yang sudah di-share sama eh, Mas Hafiz ya. Kemudian langsung login aja. Kita login dulu ke website tryout-nya. Setelah itu, di sini sudah muncul tryout CAP AOL PPN 11%. Kemudian ada beberapa ketentuan atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sebelum teman-teman memulai ujian. Yang pertama, dalam pengerjaan kasus menggunakan Accurate Online. Kemudian yang kedua, sebelum memulai ujian, silakan download data Excel yang akan digunakan dalam mengerjakan kasus ini. Jadi sebelum teman-teman attempt kuis, teman-teman harus download dulu data Excel-nya di sini. Klik di sini untuk download data Excel Tryout CAP Accurate Online. Nah, ini teman-teman download dulu, habis itu di Nah, kalau udah di-download, teman-teman buka aja, kemudian di-ekstrak. Bentar ya, aku buatin foldernya dulu.
Nah, kalau sudah, pastikan data teman-teman sudah bisa jadi Excel bentuknya. Oke, setelah itu, kembali lagi ke sini. Kalau misalkan sudah di-download, yang ketiga ketentuannya adalah soal tryout CAP. Ini dapat dilakukan berulang kali sebagai bahan latihan sebelum mengikuti ujian CAP. Jadi teman-teman bisa mengerjakan tryout ini berkali-kali, bukan hanya sekali aja. Setelah itu bisa langsung attempt quiz. Nah, kalau kita sudah masuk ke sini, nanti bakal ada 10 pertanyaan pilihan ganda. Contoh pertanyaan itu seperti ini. Nanti waktu ujian itu soalnya nggak beda dengan tryout-nya, teman-teman. Yang pertama, mungkin di sini kita jawab bareng-bareng ya. Nanti teman-teman yang jawab, media apakah yang dapat digunakan untuk membuka Accurate Online? Ini gambarnya untuk PDF ya, kalau yang ini. Ini Word, Chrome, Excel, atau PowerPoint. Jawabannya, Chrome. Excel. oke, yang X. Untuk membuka Accurate Online, jawabannya bukan Excel, tapi yang Chrome. Ya kan, kalau teman-teman buka Accurate Online itu harus menggunakan web browser. Bukan database-nya. Kalau database-nya itu Excel. Tapi kalau untuk membuka Accurate Online itu pakai Chrome. Tuh. Kemudian fitur apakah yang ditunjuk pada tanda panah di bawah ini? Ini fitur apa nih? Fitur yang simbolnya troli itu fitur apa? Persediaan. Persediaan. Oke. Kemudian, apakah fungsi kolom yang diberi tanda panah berikut pada formulir faktur penjualan? Faktur di muka dicentang mendahului pengiriman. Artinya apa? A, B, C, D, atau E? B. B. Yang B. B. Oke. Menandakan bahwa faktur penjualan ditagihkan mendahului pengiriman barang. Kemudian nomor 4, apakah fungsi dari tombol yang diberi tanda panah berikut pada formulir faktur pembelian? Tanda tong sampah, A, B, C, D, atau E? A. Oke, yang A. Untuk menghapus transaksi. Kemudian, manakah alamat web yang tepat untuk membuka Accurate Online? Accurate ID, accurate.com, accurate.co.id. Ini ya, account.accurate.id. Teman-teman ingat-ingat ya, yang buat buka Accurate Online itu Accurate ID. Kemudian metode persediaan manakah yang disupport oleh Accurate Online? Kalau teman-teman mau buat database, itu kan pilih metode persediaan, ada dua. Nah, itu apa aja? Vivo, Livo. Vivo, Livo. Ada yang lain? Livo Average, Vivo Average. Jawabannya yang Vivo Average ya. Jadi di Accurate itu mendukung dua metode, Vivo sama Average. Nanti waktu kita buat database nanti kelihatan. Kemudian yang ketujuh, master data Excel di bawah ini merupakan master data yang perlu disiapkan sebelum melakukan setup awal dengan menggunakan fitur impor, kecuali apa aja. Kalau kita mau impor, yang tidak termasuk, oke, syarat pembayaran ya. Itu masuk ke dalam pengaturan awal. Kemudian yang kedelapan, pada saat mengimpor daftar akun, Accurate hanya mengerti beberapa kode tipe akun, salah satunya AREC. Apa itu? Tipe akun apa? Waktu kita mau impor itu kan ada tipe akunnya. Yang singkatan-singkatan itu ada 4 kode, 4 huruf. Kodenya 4 huruf. Salah satunya AREC itu untuk tipe akun apa? Piutang. Piutang. AREC itu kode yang ada di Accurate itu disingkat. Jadi AREC itu account receivable. Nah,
Kemudian yang nomor 9, pada saat mengimpor daftar akun, Accurate hanya mengerti beberapa kode tipe akun, salah satunya EXPS. Apa itu? Expense. Beban ya. Beban. Oke. Kemudian, agar master data dapat terimport ke dalam Accurate, maka master data tersebut harus dalam format, kalau kita mau impor file, itu formatnya apa? Excel Filenya? dulu. Excel, oke. Microsoft Excel. Oke, setelah itu bisa teman-teman klik next page. Nah, di sini kita mulai masuk ke dalam kasusnya. Nanti di tengah-tengah itu yang kolomnya nomor ini itu berupa kuis. Jadi teman-teman akan mengisi kuis gitu. Yang pertama, informasi perusahaan, nama PT-nya yang akan kita buat nanti adalah PT Unggul Utama sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan karpet dan lampu hias. Perusahaan berdiri sejak tahun 2022, semakin berkembangnya bisnis yang dijalankan, maka per 1 Januari manajemen memutuskan untuk menggunakan Accurate Online untuk proses pencatatan akuntansi operasional perusahaan. Kemudian Anda sebagai accounting diminta untuk membantu proses setup awal database perusahaan di Accurate Online. Sebelum berpindah ke dalam Accurate Online, accounting department telah menyiapkan beberapa daftar dan laporan yang dibutuhkan dalam file Excel untuk data persiapan awal, diantaranya ini. Ini data membuat database perusahaan. Sekarang kita buka Accurate Online-nya, kemudian kita buat data usaha baru. Tapi kalau teman-teman nanti waktu ujian bisa pakai database yang ini ya. Nanti di akun teman-teman itu akan muncul database ujian, teman-teman bisa pakai database itu. Kalau sekarang untuk tryout, aku buat data baru. Nama PT-nya adalah PT Unggul Utama. Kemudian bidang usahanya lainnya. Di sini ya, lainnya. Kemudian kita buat data usaha. Oke, udah masuk ke dalam pembuatan tab pembuatan data usaha. Namanya PT Unggul Utama, kategorinya distributor ya di sini. Kategori ini distribusi. Kemudian tanggal mulai datanya 31 Desember 2022. Metode biaya persediaan, nah ini ada metode rata-rata dan FIFO. Tadi yang sudah kita jawab ya. Kemudian kita pilih metode persediaannya FIFO. Setelah itu klik selanjutnya. Nah, untuk setup data awal di sini masih ada petunjuknya teman-teman. Kemudian kita pilih yang Accurate Online. Setelah itu untuk menyiapkan akun perkiraan tidak perlu kita centang karena di sini disiapkan daftar akunnya. Ini ya, daftar akun beserta saldonya. Jadi nggak perlu dicentang. Kemudian klik selesai. Oke, sebentar ya. Oke, sudah masuk ke dalam database.
Kemudian kita klik next page. Kita lengkapi dulu informasi perusahaannya ke menu pengaturan, kemudian ke preferensi. Nah, di sini kita lengkapi nomor teleponnya, kita copy aja dari sini. Alamatnya dilengkapi. Kotanya DKI Jakarta. Kode posnya 14350. Indonesia. Oke. Setelah itu kita next. Kemudian masuk ke dalam lengkapi fitur sesuai dengan kebijakan akuntansi pada perusahaan Anda. Yang pertama, fitur dasar. Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Jadi kita masuk ke fitur, kemudian fitur perusahaan. Nomor satu berarti ini ada petunjuknya. Centang fitur multi mata uang. Kemudian yang kedua, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Centang fitur pajak. Kemudian aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan, jadi centang pencatatan aset. Kemudian setelah itu, ini kita simpan dulu deh. Sesuai petunjuk yang ada di sini aja. Kemudian kita menambahkan mata uang asing. Caranya di menu perusahaan, kemudian mata uang. Di sini sudah terinput yang Indonesia, kemudian kita buat yang dolar Singapura, SGD, kemudian disimpan. Setelah itu, kita buat pajaknya. Pajaknya juga sama di perusahaan, kemudian di pajak. Nah, di sini sudah ada PPN 11%, jadi kita tidak perlu menambahkan lagi. Setelah itu, next page. Kita atur fitur untuk penjualan. Caranya sama di pengaturan, kemudian preferensi. Di fitur bagian penjualan, yang pertama, penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan, centang fitur penawaran dan pesanan. Kemudian, retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Centang retur penjualan. Retur penjualan, oke. Perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman, centang fitur tenaga penjual. Kemudian, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman, centang fitur jasa pengiriman. Kemudian perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan, centang fitur syarat pembayaran. Ini ya. Untuk tukar faktur dan faktur di muka, ini kita centang sekalian apabila nanti ada soal tentang faktur di muka sama klaim pelanggan. Oke, setelah itu next. Kemudian masuk ke dalam pembelian. Untuk pembelian, bagian accounting membuat PO kepada pemasok. Jadi centang yang pesanan pembelian. Dalam proses pembelian, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain, centang fitur biaya pembelian oleh pemasok lain. Yang ini tagihan di muka dan klaim pemasok juga dicentang sekalian, nggak apa-apa. Kemudian next page. Untuk tab persediaan, bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian, centang fitur permintaan barang. Kemudian gudang yang dimiliki perusahaan ada dua, jadi multi gudang. Perusahaan memiliki kegiatan produksi atau merakit barang, produksi sederhana. Setelah itu bisa disimpan. Kemudian di next, kita akan melakukan impor data perusahaan. Yang pertama adalah daftar akun. Cara untuk impor daftar akun ke menu buku besar, kemudian akun perkiraan. Di menu list kotak hijau kita pilih yang impor data, kemudian impor dari Excel. Kita pilih filenya tadi. Kemudian diunggah. Nah, di sini jangan lupa waktu konfirmasi import data itu jangan lupa dilakukan centang. Kemudian lanjutkan. Oke,
Apabila teman-teman berhasil impor, itu akan ada 72 data yang berhasil diproses. Kemudian ditutup. Setelah itu, ini kita next ya. Kemudian kita akan melakukan impor daftar barang. Nah, untuk melakukan impor daftar barang, pastikan dulu bahwa karena di persediaan kita itu memiliki 2 gudang, jadi pastikan kita sudah membuat gudangnya dulu. Caranya adalah di menu persediaan, kemudian di gudang. Di sini sudah ada gudang utama, maka dari itu karena gudang ini tidak bisa dihapus, jadi nama gudangnya ini kita ganti store. Kemudian disimpan. Setelah itu kita buat lagi gudang baru namanya gudang belakang. Waktu pembuatan gudang ini jangan sampai salah ketik ya. Nanti bakal gagal impor. Kalau sudah buat gudang maka bisa kita lakukan impor barang, caranya di menu persediaan, kemudian ke barang dan jasa. Lakukan impor data, impor dari Excel, kemudian pilih filenya. Di daftar barang kita buka, kemudian pilih unggah. Waktu ada pemetaan dilanjutkan aja, kemudian waktu konfirmasi jangan lupa dilakukan centang. Setelah itu dilanjutkan. Jika teman-teman berhasil, maka akan ada 12 data yang berhasil diproses. Oke, setelah itu di next page. Lanjut untuk daftar pelanggan. Untuk daftar pelanggan, tinggal kita impor aja ke menu penjualan, kemudian ke pelanggan. Lakukan impor data, impor dari Excel, pilih filenya, yang daftar pelanggan, kemudian diunggah. Waktu pemetaan juga diklik lanjutkan, kemudian konfirmasi dicentang. Ada 6 data yang berhasil diproses, kemudian lanjut. Kita impor daftar pemasok, caranya sama seperti daftar pelanggan, namun bedanya di menu pembelian, kemudian ke pemasok. Lakukan impor data, impor dari Excel, kemudian pilih yang daftar pemasok. Waktu pemetaan kolom data juga dipilih lanjutkan aja, kemudian bentar tadi terlalu double klik, jadi harusnya kita centang dulu ya yang tadi, karena ini belum dicentang. Kalau misalkan teman-teman ada yang gagal impor, bisa teman-teman lakukan perbandingan, buka aja daftar pemasoknya di sini ya. Kemudian setelah itu bandingkan dengan data yang sudah diimpor, yang beda yang mana. PT Sejahtera P004. Oke, ini aku hapus dulu aja yang CP Sejahtera. Kemudian aku impor lagi. Aku hapus semua dulu aja teman-teman. Aku mulai dari awal. Nah, ini lakukan update, kemudian lanjutkan.
Jadi ada 6 data yang berhasil diproses. Kemudian next page. Ke daftar aset tetap. Untuk melakukan impor daftar aset tetap juga sama, kita perlu menambahkan kategorinya. Ada di menu aset tetap, kemudian kategori aset tetap. Nah, di sini belum ada kategori, jadi kita tambahkan data baru. Yang pertama tanah, kemudian gedung, kemudian peralatan. Pastikan datanya sudah tersimpan semua untuk ketiganya. Setelah itu baru kita lakukan impor. Caranya di aset tetap, kemudian ke menu aset tetap. Kotak hijau, pilih impor data, kemudian impor dari Excel. Pilih filenya yang daftar aset tetap. Kalau aset tetap, itu tidak ada konfirmasi data yang perlu dicentang, jadi cukup pemetaannya yang benar, kemudian langsung lanjutkan. Empat data berhasil diproses, kemudian kita next page. Setelah tahapan impor data, persiapan awal perusahaan, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah kita lakukan proses akhir bulan, kemudian mencocokkan saldo awal. Kita lakukan proses akhir bulan ada di perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Bulannya di sini per 31 Desember 2022. Jadi bulannya dipilih Desember, kemudian tahun 2022. Kursnya senilai 9.800. Sudah benar ya, kemudian disimpan. Setelah itu kita cocokkan, kita cek ke daftar laporan, kemudian ke neraca induk kontrol per 31 Desember 2022. Kita cocokkan dengan yang ada di sini. Totalnya adalah 1709327. Oke, sudah sama ya. Setelah itu di next page, kita masuk ke dalam transaksi bulan Januari 2023. Dari impor data dulu, apakah ada pertanyaan? Jika belum, gimana? Aman? Aman, Mbak. Oke, jika belum ada lanjut ke transaksi bulan Januari 2023. Yang pertama, tanggal 2 Januari, bagian gudang mengajukan permintaan barang kepada bagian pembelian dengan detail sebagai berikut. Kalau mengajukan permintaan barang, ini aku centang aja ya, biar nggak muncul. Kalau mengajukan permintaan barang, berarti ada di menu persediaan, kemudian ke permintaan barang. Tanggalnya per tanggal 2 Januari 2023. Kemudian barangnya ada 3. Yang pertama, lampu hias deluxe. Ada 10 kuantitas. Tanggal dimintanya sesuai yang di sini, 3 Januari 2023. Kita gaji tanggal 3 Januari, kuantitasnya ada 10. Kemudian barang yang kedua, lampu hias gantung. Tanggal dimintanya juga 3 Januari 2023. Kuantitasnya ada 20. Kemudian barang yang ketiga, lampu hias LED. Tanggal dimintanya tanggal 3. Kuantitasnya 10. Kemudian kita ke info lainnya, keterangannya kita sesuaikan dengan transaksinya. Setelah itu bisa disimpan. Kemudian next. Pada tanggal 3 Januari 2023, perusahaan membuat PO atas permintaan barang dari bagian gudang kepada CV Sejahtera dan PT Jaya dengan detail sebagai berikut. Kalau buat purchase order berarti ada di menu pembelian, kemudian pesanan pembelian. Yang pertama, pemasoknya kita pakai CV Sejahtera dulu. Kita pilih CV Sejahtera per tanggal transaksi 3 Januari 2023. Kemudian karena dia membuat PO atas permintaan barang, berarti kita ambil dari
permintaan. Kemudian pilih nomor permintaannya. Barang yang dipesan ke CV Sejahtera itu hanya lampu hias gantung. Jadi kita centang yang lampu hias gantung aja, kemudian dilanjutkan. Nah, dari sini klik barangnya karena kita harus memasukkan harga barangnya senilai 95.000. Harganya diisi 95.000. PPE-nya selalu ada. Untuk gudangnya di sini belum dilengkapi informasi gudang, jadi nggak usah dipilih dulu, nggak apa-apa. Setelah itu kita lanjut ke informasi lainnya, alamat kirimnya dipilih aja alamat perusahaannya, keterangannya kita sesuaikan kembali. Kemudian tanggal pengiriman di sini ada informasi tanggal diharapkan diterima 4 Januari 2023. Jadi di sini diisi 4 Januari 2023. Biayanya nggak ada. Jadi untuk PO hanya ini yang diisi, kemudian disimpan. Setelah itu kita lanjutkan juga membuat PO ke PT Jaya. Pemasoknya dipilih PT Jaya, tanggalnya 3 Januari 2023. Kemudian ambil dari permintaan juga. Yang di PT Jaya itu 2 barang, lampu hias deluxe dan lampu hias LED, masing-masing 10. Kemudian kita klik dulu juga barangnya untuk memasukkan harganya. Yang lampu hias deluxe harganya 77.000. PPN oke, gudangnya belum ada, kemudian dilanjut. Setelah itu ada lampu hias LED harganya 88.000. Gudang nggak ada, PPN masuk ya. Kemudian kita lanjut ke informasi lainnya. Alamatnya selalu disesuaikan dengan alamat perusahaan kalau pembelian. Tetapi kalau penjualan itu merupakan alamat pelanggan. Kemudian keterangannya diupdate lagi. Tanggal pengirimannya tanggal 4 Januari 2023. Oke, setelah itu disimpan. Kemudian next page. Masuk ke tanggal 4 Januari, perusahaan menerima barang yang dipesan dari CV Sejahtera pada tanggal 3 Januari. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut. Penerimaan barang ada di pembelian, kemudian penerimaan barang. Terima dari siapa? Di sini dari CV Sejahtera. Tanggalnya tanggal transaksi 4 Januari 2023. Kemudian nomor terimanya adalah nomor surat jalan ini 9095. Kemudian dia menerima dari barang yang dipesan. Jadi langsung diambil, kemudian dari pesanan. Pilih nomor pesanannya. Yang diterima lampu hias gantung 20 pieces. Kemudian dilanjutkan. Nah, di sini baru kita ubah gudangnya. Di sini di barang dimasukkan ke gudang store. Jadi gudangnya dipilih gudang store. Di situ dilanjutkan, kemudian informasinya, alamatnya adalah alamat perusahaan atau alamat PT Unggul Utama ya. Keterangannya disesuaikan per transaksi tanggal 4 Januari. Tanggal kirimnya 4 Januari 2023, pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Jadi pengiriman ini kita tambahkan mobil box. Oke, setelah itu bisa disimpan. Kalau terlalu kecepatan bisa bilang ya. Kemudian next page. Pada tanggal 5 Januari 2023, perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Jaya pada tanggal 3 Januari 2023. Menerima barang sekaligus tagihan berarti kita masuk langsung ke faktur pembelian. Pemasoknya di sini dari PT Jaya. Tanggalnya tanggal 5 Januari 2023. Kemudian dia menerima sekaligus tagihan atas barang yang dipesan, berarti kita ambil dari pesanan. Yang diterima 10 lampu hias deluxe dan 10 lampu hias LED, dua-duanya diterima, kemudian dilanjutkan. Nah, dari sini barang dimasukkan ke gudang store.
Jadi untuk gudangnya kita langsung ubah di sini. Masuk ke gudang store. Diubah satu-satu juga bisa, karena ini ada 2 barang, jadi kita bisa pakai fitur ini, merubah keduanya. Kemudian di informasi lainnya, nomor fakturnya diisi ini. Setelah itu alamatnya diisi alamat perusahaan, keterangannya kita sesuaikan. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Jadi di sini kita pilih mobil box. Kemudian tanggal pengirimannya karena dia diterima 5 Januari, berarti kita update ke tanggal 5 Januari. Setelah itu bisa kita simpan. Oke, selanjutnya next page. Tanggal 6 Januari, perusahaan melunasi hutang kepada PT Jaya untuk nomor faktur sekian. Kalau melunasi hutang berarti kita perlu cek dulu faktur yang mana. Berarti ke menu pembelian, kemudian ke faktur pembelian. Pembelian, faktur pembelian, kemudian cek di listnya, di list fakturnya, ini INV 7728. Berarti yang ini, INV 7728. Fakturnya sudah ada, berarti kita langsung proses pembayaran ke pembayaran pembelian. Menu pembelian, kemudian ke pembayaran pembelian. Di sini ditulis pembayaran ke pemasok siapa, dia ke PT Jaya, kemudian banknya diisi dari Bank Mandiri IDR. Bank Mandiri IDR, kemudian tanggal bayarnya diganti dari tanggal 6 Januari 2023, kemudian kita ambil aja fakturnya. Yang diambil yang nomor 7728, jadi yang atas aja. Yang dicentang yang atas, kemudian dipilih lanjut. Nilai pembayarannya full ya, dia bayar full karena nggak ada keterangannya. Kemudian setelah itu di informasi lainnya, kita pilih metode bayarnya. Di sini dia pakai cek. Jadi cek atau giro. Kemudian nomor ceknya diisi GR0095. Tanggal ceknya jangan lupa diganti 12 Januari 2023. Keterangannya diisi sesuai soalnya. Oke, sudah ya. Kemudian bisa disimpan. Next page. Kita masuk ke tanggal 8 Januari 2023. Perusahaan menerima tagihan dari CV Sejahtera atas penerimaan barang tanggal 4. Nomor faktur pembelian sekian. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut, yaitu Armada Express. Namun hingga barang diterima, tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut sebesar 500.000. Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Armada Express. Jadi dia menerima tagihan dari CV Sejahtera, kemudian dia menggunakan vendor jasa angkut Armada Express. Kita buat dulu vendor barunya Armada Express. Ke menu apa kalau buat vendor baru? Kalau buat vendor baru, ke menu apa? Ke pembelian, kemudian ke pemasok ya. Namanya Armada Express. Dia pakai mata uang IDR, udah yang perlu diisi itu aja, kemudian disimpan. Nah, setelah itu kita buat, karena menerima tagihan berarti kita buat fakturnya. Ada di pembelian, kemudian faktur pembelian. Pemasoknya dari CV Sejahtera. Kemudian tanggalnya 8 Januari 2023. Atas penerimaan barang tanggal 4 berarti kita ambil dari penerimaan. Kemudian pilih ini ya 9095. Kemudian dilanjut. Setelah itu
Ke informasi lainnya, nomor fakturnya kita isi Sejahtera 023. Alamatnya diisi alamat perusahaan, keterangannya disesuaikan. Tanggal pengirimannya benar tanggal 4, karena dia dikirim tanggal 4. Kemudian pengiriman menggunakan mobil pos ini nggak perlu diganti. Setelah itu kita tambahkan ke sini, ke biaya angkut pembelian. Kita masukkan biaya angkut pembeliannya. Beban angkut pembelian, kemudian alokasi barang iya, dicentang, tagih ke pemasoknya. Kita tagihkan ke Armada Express. Jumlahnya asumsinya 500.000. Kemudian informasi lainnya diisi biaya angkut pembelian. Oke, seperti ini, kemudian dilanjut. Setelah itu bisa disimpan. Oke, selanjutnya next. Pada tanggal 9 Januari 2023, perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman yang dipesan kepada CV Sejahtera tanggal 8 Januari, nomor faktur sekian dan nilai yang ditagihkan sekian. Kita menerima tagihan atas biaya angkut nih. Jadi kita buatkan buka faktur pembelian juga, kemudian pemasoknya kita masukkan Armada Express, tanggalnya 9 Januari 2023. Kemudian karena ini menerima tagihan dari jasa pengiriman, jadi langsung ambil ke biaya pembelian. Kemudian dicari, ini ada biaya pembelian yang 500.000 tadi, kemudian dilanjut. Nah, di sini kosong pasti di pilihan barang dan jasa, karena dia masuk ke dalam biaya. Nah, karena nilai yang ditagihkan adalah 475, jadi kita klik aja biayanya, kemudian jumlahnya kita ganti 475.000. Kemudian dilanjut. Nah, kayak gini. Kemudian di informasi lainnya, nomor fakturnya diisi AE1007. Alamatnya diisi sesuai perusahaan, kemudian keterangannya disesuaikan. Tanggal pengirimannya diisi per tanggal 9 Januari aja ya. Oke. Setelah itu, karena dia belum dibayar, hanya ditagihkan, langsung disimpan. Kemudian next, tanggal 10 Januari, perusahaan melakukan deposit kepada PT Indah sebesar 7.500.000 dengan nomor faktur sekian. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Kalau kita mau melakukan deposit, berarti ada di menu pembelian, kemudian ke uang muka pembelian. Di sini pemasoknya diisi kepada PT Indah, Siaja PT Indah, kemudian tanggalnya 10 Januari 2023. Nomor PO-nya dikosongin, uang mukanya kita isi 7.500.000. Kemudian sudah termasuk pajak, berarti termasuk pajaknya kita centang. Ke informasi lainnya, nomor fakturnya diisi DP 2323. Alamatnya sesuai alamat perusahaan, keterangannya disesuaikan. Karena dia melakukan deposit, berarti langsung dilakukan pembayaran. Langsung proses ke pembayaran. Kemudian di sini banknya kita pilih Bank Mandiri IDR. Nilai pembayarannya di-refresh aja, tanggal bayarnya diganti 10 Januari 2023. Kemudian di informasi lainnya, metode bayarnya disesuaikan dengan transfer bank. Keterangannya disesuaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa disimpan.
Setelah itu di sini ada kuis, berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini per tanggal 10 Januari. Kalau mau lihat sisa uang di Bank Mandiri, teman-teman bisa langsung pakai daftar laporan aja. Di neraca indeks kontrol per 10 Januari 2023. Yang ditanyakan adalah Bank Mandiri IDR, yaitu sebesar, di sini kita isi 391.256.000. Nggak perlu pakai titik atau koma ya, langsung angkanya aja 391.256. Jangan sampai tipe, karena ini mempengaruhi jawaban kalian. Dari sini dulu, apakah ada pertanyaan? Oke, jika belum ada, maka bisa aku lanjut. Ke tanggal 11 Januari 2023, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Indah dengan detail sebagai berikut. Dilakukan pesanan pembelian berarti ke menu pembelian, kemudian ke pesanan pembelian. Pemasoknya adalah PT Indah. Kemudian tanggalnya 11 Januari 2023. Barangnya kita langsung isi di sini, karpet biru es. Senilai 250 pieces. Harganya 50.000. Kemudian dilanjut. Informasi lainnya kita lengkapi, alamat pengiriman ke alamat perusahaan, keterangannya kita sesuaikan. Tanggal pengirimannya, coba kita atur di tanggal 12 Januari ya, karena dia tidak tunai. Kemudian setelah itu disimpan. Kemudian di tanggal 12 Januari 2023, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 11 Januari. Barang diterima dan dimasukkan ke gudang belakang dengan nomor faktur sekian. Kemudian dia kan menerima barang sekaligus tagihan, berarti kita bisa langsung pakai fitur pembelian, kemudian faktur pembelian. Pemasoknya diisi ke PT Indah ya. Kemudian tanggalnya diisi 12 Januari 2023, ambil dari pesanan. Pilih yang pesanan ini, kemudian dilanjut, dia menerima semua barangnya, kemudian gudangnya diganti gudang belakang. Kalau misalkan ini belum terganti, diganti gudang belakang. Setelah itu ke informasi lainnya, nomor fakturnya diisi sesuai ini. Faktur Januari 906. Kemudian alamatnya sesuai alamat perusahaan, keterangannya disesuaikan. Tanggal pengirimannya benar tanggal 12 Januari, informasi pengirimannya pakai apa nggak ada, jadi nggak perlu diisi. Kemudian dia pakai deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Di sini ada uang muka, kolom uang muka. Jadi karena dia pakai depositnya, kita isi aja di sini uang mukanya. Nah ini langsung pilih pencarian, kemudian dipilih uang muka senilai 7.500.000. Dipakai semua uang mukanya. Kemudian dilanjut, sehingga di sini sudah muncul uang muka 7.500.000. Biayanya nggak ada. Setelah itu, langsung disimpan. Oke, kemudian lanjut, next page. Tanggal 12 Januari 2023. Perusahaan meretur satu set karpet biru es yang dibeli kepada PT Indah dengan faktur nomor faktur sekian. Karpet biru es tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Kalau melakukan retur, berarti ada di pembelian, kemudian ke
retur pembelian. Di sini pemasoknya diisi PT Indah, kemudian tanggalnya tanggal transaksi 12 Januari 2023. Retur dari faktur, berarti benar ya, retur dari faktur, kemudian pilih faktur yang mana. Di sini faktur yang 906, jadi yang atas 12 Januari. Kemudian setelah itu tinggal kita ambil aja barangnya karpet biru S. Langsung dicentang, kemudian dilanjut. Nah, kuantitasnya kita sesuaikan. Karena yang diretur hanya satu, kita klik barangnya, kemudian kuantitasnya diganti 1. Barangnya dikeluarkan dari gudang belakang. Sudah. Kemudian di informasi lainnya, ke alamat siapa kita isi ke alamat PT Indah. Kemudian keterangannya disesuaikan. Oke, nggak ada biaya. Kemudian bisa kita simpan. Setelah itu ada kuis lagi, berapa nilai hutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini per tanggal 12 Januari. Di sini ke daftar laporan lagi, kemudian ke neraca induk kontrol per tanggal 12 Januari 2023. Hutang usaha IDR senilai 30.885 ya ini ya. 30.885.000. Jangan sampai typo ya. Kemudian next page. Oke, setelah itu kita masuk ke fitur penjualan. Tanggal 13 Januari perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan. Jadi kita masuk ke Smart Link Text, kemudian penomoran faktur pajak. Ini kita copy aja dari nomor 400 sampai 500. Kemudian disimpan. Next page. Pada tanggal 13 Januari 2023, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Sumber Cahaya dengan rincian sebagai berikut. Kalau penawaran penjualan berarti ada di menu penjualan, kemudian ke penawaran penjualan. Pelanggannya diisi di sini CV Sumber Cahaya, kemudian tanggalnya 13 Januari 2023. Kita masukkan satu-satu barangnya. Yang pertama karpet biru S. Kuantitasnya diisi 100, kemudian harganya 170.000. Benar ya? Kemudian PPN-nya jangan lupa dicentang. Lanjut. Setelah itu ada lagi karpet merah XL. Kuantitasnya diganti 20, harganya 275. Kemudian barang yang terakhir hijau L. Karpet hijau L, kuantitasnya 20. Harganya 210. Kemudian dilanjut. Setelah itu, di informasi lainnya, alamatnya diisi alamat perusahaan atau alamat PT Unggul Utama, alamat kita, keterangannya disesuaikan. Setelah itu bisa disimpan. Itu untuk penawaran penjualannya. Next, soal selanjutnya. Pada tanggal 15 Januari 2023, perusahaan menerima pesanan penjualan dari situs Sumber Cahaya dengan nomor PO atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 13 Januari. Jadi ada atas penawaran tadi itu dia langsung menerima pesanan, langsung buat PO. Kemudian estimasi pengiriman tanggal 16 Januari. Setelah itu ada uang mukanya nanti. Kita buat dulu PO-nya. Berarti di menu penjualan, kemudian ke pesanan penjualan. Dipesan oleh CV Sumber Cahaya tanggal 15 Januari 2023. Kemudian kita ambil dari penawaran, pilih aja nomor penawaran ini, ada satu penawaran. Kemudian yang di sini nggak ada rincian barangnya ya, jadi langsung dipilih semua.
Kemudian setelah itu ke informasi lainnya, nomor PO-nya diisi 0074, alamat perusahaan keterangannya disesuaikan. Tanggal pengirimannya kita majukan 1 hari dari tanggal 15 Januari. Kita isi 16 Januari. Karena tanggal pengiriman ini nanti bisa diganti ketika kita sudah menerima barang. Nah, dari sini, oh ini ada estimasi pengiriman ya. Estimasi pengiriman tanggal 16 Januari, berarti betul 16 Januari. Kemudian atas pesanan ini, CP Sumber Cahaya memberikan uang muka sebesar 15 juta termasuk pajak. Jadi dari sini langsung kita proses ke uang muka. Proses uang muka, kemudian tanggalnya disesuaikan lagi 15 Januari 2023. Kemudian setelah itu uang mukanya berjumlah 15 juta. Jadi di sini nominalnya diganti 15 juta. Oke, setelah itu ke informasi uang mukanya ini sudah termasuk pajak ya. Berarti yang termasuk pajak dan kena pajak dicentang juga. Kemudian alamatnya alamat perusahaan, keterangannya sama. Dia menerima pesanan. Nah, dari sini, uang mukanya ini kan langsung ditransfer. Jadi langsung kita lakukan proses pembayaran. Proses pembayaran banknya pakai Bank Mandiri IDR, nilai pembayarannya senilai 15 juta. Tanggal bayarnya juga diganti 15 Januari 2023. Kemudian informasi lainnya, dia pakai transfer ya. Transfer keterangannya diisi aja pembayaran uang muka pesanan CP Sumber Cahaya. Setelah itu bisa disimpan. Oke, kemudian lanjut. Next page. Di tanggal 16 Januari, perusahaan mengirimkan barang kepada CP Sumber Cahaya atas pesanan penjualan pada tanggal 15 Januari. Pengiriman barang berarti kita ke penjualan, kemudian ke pengiriman pesanan. Kirim ke pelanggan CP Sumber Cahaya, tanggalnya 16 Januari. Kemudian pengirimannya di sini menggunakan mobil box, kita isi mobil box. Karena dia mengirimkan atas pesanan penjualan, berarti kita ambil dari pesanan. Kemudian dipilih nomor SO-nya. Yang dipilih adalah semua barangnya ya. Dilanjut, kemudian gudangnya kita sesuaikan dulu. Karpet biru S diambil dari gudang belakang. Yang biru S diklik aja, kemudian gudangnya disesuaikan gudang belakang. Yang karpet merah XL dan hijau L diambil dari gudang store. Yang XL kita ganti ke gudang store. Kemudian yang hijau L juga ke gudang store. Oke, setelah itu ke informasi lainnya. Di sini diganti keterangannya sesuai tanggal 16. Ya. Nah, kalau sudah dia hanya menerima barang aja tanpa tagihan berarti langsung disimpan. Dan next page. Masuk ke tanggal 17 Januari 2023. Dari sini ada pertanyaan dulu. Kayaknya sudah siap ujian semua ini, teman-teman. Dari tanggal 17 Januari, perusahaan melakukan penagihan kepada CP Sumber Cahaya atas pengiriman pesanan pada tanggal 16 Januari. Kalau penagihan masuk ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya kita isi CV Sumber Cahaya, kemudian tanggalnya 17 Januari 2023. Dia melakukan penagihan atas pengiriman pesanan, berarti kita ambil dari pengiriman. Nomor DO yang ini ya, yang dikirimkan 16 Januari. Kemudian setelah itu ke informasi lainnya. Alamatnya diisi alamat perusahaan,
Keterangannya kita sesuaikan. Oke. Kemudian biayanya nggak ada. Pastikan di sini sudah ada uang muka yang kita bayarkan tadi. Jadi tagihannya itu nggak sebesar tagihan awal gitu. Habis itu bisa disimpan. Oke, kemudian next page. Kita masuk ke 18 Januari. Penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. Kalau penjualan secara tunai berarti kita langsung masuk ke faktur penjualan. Pelanggannya kita isi ke pelanggan umum, tanggalnya 18 Januari 2023. Barangnya langsung diisi aja di sini, lampu hias LED. Kuantitasnya 15, harganya 450.000. Barangnya dikeluarkan dari gudang store. Jadi gudangnya ini kita ganti gudang store. Oke. Kemudian ke informasi lainnya, di sini atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 100.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri. Alamatnya kita isi alamat pelanggan atau alamat pelanggan umum ya. Keterangannya disesuaikan. Tanggal pengiriman karena dia tunai berarti tanggal pengirimannya di tanggal itu juga, 18 Januari 2023. Dia nggak tahu pakai mobil box atau apa, jadi nggak perlu diisi. Kemudian biayanya, di sini untuk biaya angkutnya ditagihkan ke pendapatan lain-lain. Jadi kita masukkan pendapatan lain-lain. Senilai 100.000. Setelah itu dia langsung bayar karena tunai, langsung kita proses pembayaran. Banknya dipilih, dia transfer ke Bank Mandiri IDR. Nilai pembayarannya tinggal di refresh, tanggal bayarnya jangan lupa diganti 18 Januari 2023. Kemudian ke informasi lainnya, metode bayarnya diganti transfer bank, kemudian keterangannya disesuaikan. Oke, jadi total bayarnya 7.592.500. Habis itu bisa disimpan. Kemudian next. Di tanggal 19 Januari, perusahaan menerima penjualan tunai dari CP utama dengan detail sebagai berikut. Dia juga menjual tunai juga dari CP utama. Jadi langsung kita pakai faktur penjualan. Pelanggannya kita pilih CP utama, tanggalnya 19 Januari 2023. Barangnya kita isi langsung, lampu hias gantung, kuantitasnya 10, harganya 370. Gudangnya ini nggak apa-apa kita isi gudang belakang dulu karena dia atas penjualan ini pelanggan melakukan pembayaran melalui ke Bank Mandiri, kemudian barang baru akan dikirimkan tanggal 20 Januari. Jadi kita bisa mengetahui barangnya itu masuk ke gudang mana itu pada tanggal 20 Januari. Jadi ini kita biarkan dulu nggak apa-apa. Kemudian kita lanjut untuk mengisi lampu hias deluxe. Lampu hias deluxe kuantitasnya 10 juga. Harganya 370.000. Di informasi lainnya, karena dia pakai barangnya baru dikirim besok, tapi dia sudah bayar, berarti faktur di mukanya kita centang. Kemudian alamatnya diisi alamat pelanggan. Keterangannya kita sesuaikan. Tanggal pengirimannya kita isi di tanggal 20 Januari 2023. Oke. Nah, setelah itu karena ini tunai berarti langsung kita proses ke pembayaran.
Banknya kita pilih Bank Mandiri IDR. Nilai pembayarannya kita refresh karena dibayar semua. Tanggal bayarnya diganti 19 Januari 2023. Dia pakai transfer ya. Kemudian keterangannya disesuaikan. Setelah itu bisa disimpan. Kemudian lanjut untuk tanggal 20 Januari 2023. Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 19 Januari. Jadi kita lakukan pengiriman ke menu penjualan, kemudian ke pengiriman pesanan. Kirim ke CV utama tanggal 20 Januari 2023. Pengirimannya menggunakan mobil box, kita isi mobil box. Kemudian kita ambil dari faktur di muka ya, karena tadi kan kita buat fakturnya dulu. Kita ambil dari faktur di muka, nomor sekian, kemudian kita ganti gudangnya. Dia dikeluarkan dari gudang store. Langsung kita ganti di sini gudang store. Oke, setelah itu informasi lainnya kita lengkapin. Nomor PO-nya nggak ada ya. Kemudian alamatnya pelanggan, keterangannya kita sesuaikan. Oke, setelah itu bisa disimpan. Kemudian ada pertanyaan, kuis lagi. Berapakah total sisa stok lampu hias gantung di gudang store dan belakang? Kita masuk ke daftar laporan, kemudian ke gudang, kuantitas barang per gudang. Di sini diisi per tanggal 20 Januari 2023. Gudangnya kita isi dua-duanya, gudang store dan gudang belakang. Yang ditanyakan adalah lampu hias gantung. Lampu hias gantung di gudang belakang 10, di gudang store 30, jadi totalnya 40. Kita isi 40. Dari sini ada pertanyaan dulu. Oke, selanjutnya kita lanjut ya untuk pengerjaan tanggal 20 Januari 2023, pembelian SGD sebesar $500 menggunakan Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri SGD. Atas transaksi ini, perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar 15.000 dimasukkan ke akun beban lain-lain yang ditanggung oleh bank pengirim. Kalau ada pembelian dolar, berarti kita masuk ke kas dan bank, kemudian langsung pakai fitur transfer bank, karena ini sama aja kayak transfer dari Mandiri IDR ke Mandiri SGD. Oke, tanggalnya diisi 20 Januari 2023, kemudian dari Bank Mandiri IDR ya, Bank Mandiri IDR ke kas Bank Mandiri SGD. Kemudian diisi nilai transfernya. Sebentar teman-teman, aku izin cas laptop dulu. Oke, aku lanjut. Kemudian di sini diisi hasil transfernya, karena yang diketahui di sini hasil transfernya ya $500. Diisi $500, kemudian kursnya disesuaikan kursnya ini ya 10.050. Nah, kan ada selisih di sini 5.025, berarti ini merupakan nilai transfernya, nilai rupiahnya. Jadi kita isi di sini 5025. Dan akan balance nilai rupiah ini, nilai dolarnya ini dengan kurs segini gitu. Kemudian ada biayanya di sini. Biaya administrasi dimasukkan ke akun beban lain-lain. Berarti kita masukkan ke akun beban lain-lain. Nilainya adalah 15.000 dan ditanggung oleh bank pengirim. Kemudian dilanjut,
Setelah itu informasi lainnya kita isi aja sesuai soal. Kalau udah gini berarti bisa langsung kita simpan. Selanjutnya lanjut next page. Tanggal 22 Januari, perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dari produk berikut ini. Kita terima pesanan khusus, berarti masuk ke persediaan, kemudian ke pekerjaan pesanan. Tanggalnya diisi 22 Januari 2023, kemudian barang dan jasanya kita isi yang lampu hias LED ya. Lampu hias LED. Kuantitasnya 10. Barangnya dari gudang store. Jadi gudangnya diambil dari gudang store. Oke. Kemudian setelah itu ada apa lagi di sini? Biaya modifikasi. Berarti ke menu biaya, kemudian dia masuk ke dalam beban operasional lainnya. Sebenarnya kalau dalam realitanya ya teman-teman, biaya modifikasi atas pesanan khusus itu harusnya masuk ke biaya produksi, bukan operasional lainnya. Tapi karena di sini dia ingin dimasukkan ke beban operasional lainnya, jadi kita masukkan aja ke situ. Ke beban operasional lainnya senilai 475.000. 475 ya. Ini. Tadi informasi lainnya diisi juga di sini, biaya modifikasi. Habis itu disimpan. Kemudian untuk akun pekerjaan di sini kita isi dengan persediaan dalam proses. Akun pekerjaannya diisi akun persediaan dalam proses. Akun selisih biayanya masuk ke beban pokok penjualan. Keterangannya kita sesuaikan. Oke, seperti ini ya jadinya. Jadi kita buat pekerjaan pesanannya dulu. Kemudian setelah itu disimpan. Karena dia diselesaikan ke produk baru dengan nama LED pesanan, berarti kita harus membuat barang barunya. Barang barunya kita buat ke menu persediaan, kemudian ke barang dan jasa. Nama barangnya sesuaikan dengan ini ya, LED pesanan. Kategori barangnya adalah lampu hias. Kemudian apalagi di sini jenis barangnya persediaan. Kemudian satuannya di sini pieces ya. Kita tetap pakai pieces. Setelah itu ke tab penjualan atau pembelian. Harga jualnya 746. Yang diisi harganya bukan default diskon. Bukan, tapi yang default harga jual satuan per pieces ini. Yang kolom bawah 746.000. PPN-nya diisi, dia kena PPN 11%. Habis itu disimpan. Setelah menambahkan barang dan jasa, kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Next page. Di tanggal 23 Januari, menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus dari pelanggan atas transaksi pesanan pada tanggal 22 Januari. Jadi kita selesaikan pekerjaan tadi ke menu persediaan, kemudian ke penyelesaian pesanan. Nah, di sini tanggalnya diganti 23 Januari 2023. Nomor pekerjaannya tinggal kita cari aja yang ini, 001. Kemudian setelah itu kita pilih barangnya karena dia disesuaikan ya. Disesuaikan ke apa? LED pesanan, berarti kita masukkan barangnya LED pesanan, kuantitasnya 10, porsinya 100%, barangnya dari gudang store. Ini. Oke, kemudian dilanjut. Di informasi lainnya, keterangannya tinggal kita isi.
Nah, udah ya. Di sini untuk penyelesaiannya cukup ini aja yang perlu diisi, kemudian disimpan. Setelah itu, atas produk ini perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihan kepada PT Maju Sentosa. Jadi pekerjaan pesanannya itu langsung dijual ke PT Maju Sentosa, di mana dia mengirimkan langsung tagihan. Jadi langsung pakai faktur penjualan, ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya kita pilih PT Maju Sentosa belum ada, langsung kita tambahkan aja di sini. PT Maju Sentosa. Tambahkan sebagai data baru, tanggalnya per tanggal 23 Januari 2023. Kemudian barangnya kita isi yang LED pesanan, kuantitasnya 10, diambil dari gudang stok. Iya, harganya 246. Kemudian lanjut, masuk ke informasi lainnya, alamatnya diisi alamat pelanggan atau alamat Maju Sentosa. Keterangannya kita sesuaikan. Pengirimannya menggunakan mobil box. Tanggal pengirimannya langsung hari itu ya, 23 Januari 2023. Pengirimannya menggunakan mobil box. Sudah nggak ada biaya lagi. Habis itu bisa disimpan. Kalau sudah, bisa di next page. Kemudian masuk ke tanggal 24 Januari. Mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Kalau buat paket promo berarti kita harus pakai produk baru. Caranya ke persediaan lagi, kemudian ke barang dan jasa. Untuk paket promo namanya promo awal tahun. Kita masukkan aja sebagai nama barangnya. Kategori barangnya di sini kita pilih yang umum aja ya. Nggak ada ketentuan. Jenis barangnya kita pilih yang grup. Karena dia terdiri dari beberapa buku nanti. Sorry, dari beberapa barang. Kemudian kode barang, barang dan jasa, satuannya di sini pakai paket. Jadi kita tambahkan aja satuan paket. Kemudian ke menu penjualan atau pembelian ini, harganya itu 700.000 per paket. Jangan dicentang yang harga dari rincian grup, tapi uncentang kemudian masukkan harga sendiri 700.000 per paket. Kalau misalkan kita centang harga dari rincian grup, itu nanti harga yang terbentuk dari paket itu tuh dari jumlah barang yang kita masukkan ke dalam paket tersebut gitu. Karena dia memiliki harga sendiri, mungkin lebih murah ya. Jadi kita pakai harga 700.000 per paket tanpa dicentang. Kemudian dia dikenakan PPN 11%. Kena PPN, kemudian masuk ke rincian grup. Untuk rincian grupnya di sini terdiri dari satu pieces lampu hias LED, satu pieces lampu hias LED, kemudian dan juga satu pieces karpet merah XL. Ya. Oke, kalau udah maka bisa disimpan. Kemudian lanjut di tanggal 24 Januari juga pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai paket promo awal tahun sebanyak 3 paket. Karena dia pembelian tunai berarti langsung masuk ke penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya diisi pelanggan umum, tanggalnya 24 Januari 2023. Kita pilih barangnya yang promo awal tahun. Dia beli 3 paket ya. Kemudian, oke, lanjut. Gudangnya kita pilih di sini dari gudang belakang semua, langsung ubah gudang. Dari gudang belakang. Diubah. Kemudian ke informasi lainnya, alamatnya diisi alamat pelanggan umum atau alamat pelanggan aja. Keterangannya kita sesuaikan. Tanggal pengirimannya sesuai tanggal transaksi karena tunai 24 Januari 2023, pengiriman menggunakan apa tidak ada keterangan. Oke, nggak ada biaya lagi. Karena tunai berarti dia langsung diproses pembayaran.
Dia bayarnya pakai kas IDR. Jadi kita ganti di sini banknya pakai kas IDR, nilai pembayarannya senilai 2331, tanggal bayarnya 24 Januari 2023. Kemudian karena pakai kas IDR berarti dia tunai, keterangannya disesuaikan. Setelah itu disimpan. Ada pertanyaan nomor 14, berapakah sisa uang di kas IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini per tanggal 24 Januari? Kita cek juga di daftar laporan. Ke Neraca Induk Sukontro per 24 Januari 2023. Nah, ini di kas IDR di sini tersisa 7331000. Jangan sampai salah ketik nanti kalau waktu ngisi jawaban. Kemudian next page. Di tanggal 25 Januari, saat melakukan pengecekan fisik di gudang, perusahaan menemukan sebanyak 1 karpet biru es cacat akibat kelalaian petugas gudang. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Sedangkan akun beban barang rusak itu belum masuk ke daftar akun kita, jadi kita harus membuat akun baru terlebih dahulu. Kita buat akun baru berarti ke menu buku besar, kemudian ke akun perkiraan, tambahkan di sini di data baru tipe akunnya di sini beban ya, tipe akun beban, kode perkiraannya dia 6104, namanya beban barang rusak. Kemudian disimpan. Nah, setelah itu kita perlu menyesuaikan akunnya ke preferensi, kemudian akun perkiraan, pengaturan, kemudian preferensi, ke akun perkiraan yang bawah ini, kemudian ke bagian persediaan. Nah, di bagian penyesuaian persediaan, ini kan ada ekuitas saldo awal. Kita tambahkan yang beban barang rusak. Kemudian disimpan. Setelah itu kita sesuaikan. Cara penyesuaiannya ada di menu persediaan, kemudian penyesuaian persediaan ini ya. Tanggalnya tanggal 25 Januari 2023. Kita nggak perlu ambil, jadi kita langsung pilih yang disesuaikan adalah karpet biru es sebanyak 1. Tipe penyesuaiannya itu pengurangan, kemudian 1 diambil dari gudang belakang. Kemudian dilanjut, di informasi lainnya akun penyesuaiannya ini diganti, bukan ekuitas saldo awal tetapi beban barang rusak. Kemudian keterangannya disesuaikan. Oke, setelah itu bisa disimpan. Kemudian ada pertanyaan di nomor 15, total PC sisa stok karpet biru es di gudang store dan belakang. Kita masuk ke daftar laporan, kemudian ke gudang, kuantitas barang per gudang, per tanggal 25 Januari ya, 25 Januari 2023, gudangnya dipilih keduanya. Di gudang store dan belakang untuk karpet biru es yang atas sendiri ada 158 dan 20. Jadi totalnya ada 178 pieces. Oke. Setelah itu bisa next page. Ada pertanyaan dulu dari sini? Oke, lanjut. Tanggal 26 Januari 2023, perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga jual 4250. Kemudian pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri. Petunjuknya di sini laba rugi disposisi aset tetap dialokasikan ke akun rugi laba penghentian aset tetap. Jadi rugi laba aset tetap, penghentian aset tetap ini belum masuk ke daftar akun kita. Jadi kita tambahkan dulu akunnya ke akun perkiraan. Kemudian tipe akunnya ini ya, tipe beban lainnya. Beban lainnya, kode perkiraannya 7300. Namanya rugi laba penghentian aset tetap.
kemudian disimpan. Setelah itu kita jualnya pakai fitur aset tetap, kemudian ke disposisi aset tetap ini. Aset yang dipilih di sini adalah komputer ya. Kemudian tanggalnya per tanggal transaksi 26 Januari 2023. Kuantitas yang dijual ada 1. Kemudian aset dijual ini kita centang. Harganya kita isi di sini 4250. Kemudian setelah itu akun laba ruginya kita sesuaikan ke rugi laba aset tetap. Ini ya, rugi laba penggantian aset tetap. Akun yang ada di sini merupakan akun banknya. Dia masuk ke akun bank apa di sini? Bank Mandiri IDR. Oke. Setelah itu catatannya kita isi aja. Oke, untuk penjualan aset tetap hanya tab ini aja yang perlu diisi. Setelah itu disimpan. Next page. Nah, kita sudah masuk ke penyesuaian akhir bulan. Jadi ini soal terakhir. Yang pertama, tanggal 31 Januari perusahaan melakukan rekon PPN masukan dan PPN keluaran. Kita cek dulu jumlah PPN masukan dan PPN keluarannya berapa. Ke neraca induk sekontro per tanggal 31 Januari 2023. Di sini PPN masukannya 1760, kemudian PPN keluarannya 554.500. Karena besar PPN keluaran, berarti kita punya pajak kurang bayar ya. Jadi kita masuk untuk penyesuaian PPN, kita perlu menggunakan fitur jurnal umum. Ada di buku besar, kemudian jurnal umum. Tanggalnya 31 Januari 2023. Yang pertama, akun pertama adalah PPN masukan. Nilainya, aku copy dulu di sini nilainya. Nilai PPN masukan 1760. Di sisi kredit ya. Karena dia awalnya di debit, kita balik ke sisi kredit. Kemudian PPN keluaran. Nilainya adalah 554.500. Kita masukkan PPN keluaran di sisi debit senilai 554.500. Kemudian masih ada selisih, itu masuk ke PPN kurang bayar. Senilai selisihnya 3.785.100 di sisi kredit. Kemudian dilanjut. Nah, di sini ada pertanyaan kan, berapakah nilai PPN kurang atau lebih bayar? Berarti ini jawabannya yang PPN kurang bayar senilai 3.785.100. Oke, keterangannya di sini diisi aja rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran. Kemudian disimpan. Oke, next page ya. Kemudian tanggal 31 Januari pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember 2022. Kita cek dulu, asuransi dibayar di muka, ini kita refresh. Asuransi dibayar di muka, di sini ada 48 juta. Ternyata 48 juta ini dibayarkan pada akhir periode Desember 2022 untuk masa 1 tahun. Berarti di bulan Januari 2023 itu kan masih kita akui bebannya 1 bulan ya. Nah, oleh karena itu, kita isi aja 48 juta ini dibagi dengan 12 bulan. Jadi 4 juta. Oke. Kita sesuaikan pakai fitur jurnal umum juga ke buku besar, kemudian jurnal umum. Tanggalnya diisi 31 Januari 2023. Akunnya, yang pertama untuk menyesuaikan asuransi dibayar di muka, pengakuan beban asuransinya berarti kita pakai beban asuransi di sisi debit senilai 4 juta.
Kemudian kreditnya asuransi dibayar di muka. Senilai 4 juta juga di sisi kredit. Kemudian keterangannya diisi. Penyesuaian asuransi dibayar di muka. Kemudian disimpan. Nah, di sini ada pertanyaan, berapakah nilai asuransi dibayar di muka perusahaan setelah adanya transaksi ini? Yang ditanyakan bukan beban asuransinya, tapi nilai asuransi dibayar di muka setelah kita melakukan penyesuaian ini. Caranya ke daftar laporan juga, tinggal kita refresh saja. Tadi kan asuransi dibayar di mukanya 48 juta, karena sudah kita bebankan 4 juta, berarti asuransi dibayar di mukanya sisa 44 juta. Jadi yang di sini jawabannya 44 juta. Ini ya. Kemudian next page. Di tanggal 31 Januari 2023, pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Berarti kita langsung melakukan pembayaran aja, pakai kas dan bank, kemudian pembayaran. Kas banknya dipilih Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggalnya per tanggal 31 Januari 2023. Akun biayanya di sini dipilih aja. Di sini pembayaran biaya listrik. Kita pilih beban listrik, air, dan telepon senilai 1.750. Kemudian keterangannya karena nggak ada no-check ya. Penerimanya berarti kalau ada penerimanya diisi, catatannya kita isi sesuai soalnya aja. Kemudian disimpan. Setelah itu next page, ke proses terakhir, melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2023. Ke menu perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Bulannya dipilih Januari ya. Di sini periode Januari 2023. Jangan sampai salah untuk bulan dan tahunnya. 2023 kursnya adalah 10.050. Sudah sesuai, berarti langsung disimpan aja. Nah, kalau sudah melakukan proses akhir bulan, kita masuk ke daftar laporan, kemudian cek ke neraca induk sekontronya. Per 31 Januari 2023, pastikan akumulasi penyusutan aset tetapnya itu sudah muncul. Kalau misalkan akumulasinya nggak muncul, itu pasti teman-teman proses akhir bulannya gagal. Gitu. Nah, setelah itu, langsung di next page, kita isi pertanyaan-pertanyaan terakhir. Berapakah nilai penjualan? Berarti kita masuk ke laporan laba rugi standar. Di sini dari 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. Langsung ditampilkan, maka muncul nilai penjualan. Itu senilai 50.410. Oke ya, kemudian rugi laba penghentian aset tetap. Rugi laba penghentian aset tetap itu ada di bawah ini. Senilai 1.856.000. Oke. Kemudian nilai laba bersih perusahaan pada laba rugi per 31 Januari. Laba bersihnya ini 29.205.500. 29.205.500. Kemudian jumlah aset tidak lancar. Ke neraca ya. Kita refresh lagi untuk neracanya, jumlah aset tidak lancar senilai ini. 1.096.144.000. Oke, kemudian jumlah persediaan barang. Persediaan barang berarti ini 19.380. Kemudian terakhir jumlah kas dan setara kas ini ya. 532.266. Oke, 532.266.
Nah, setelah itu bisa kita finish attempt. Kalau misalkan teman-teman sudah selesai. Kita finish. Ada pertanyaan dulu dari sini sebelum aku submit? Sudah yakin siap ujian? Apabila sudah, maka aku langsung submit ya. Jangan lupa kalau teman-teman habis mengerjakan itu ada 2 kali submit, finish sama submit all and finish. Kemudian, oke. Nah, dari sini nanti akan muncul nilai teman-teman. Jadi nanti waktu ujian itu belum muncul sih nilainya. Aku lupa, muncul atau enggak ya. Nanti bisa tanya ke Belum Mas Hafiz. muncul, Tapi Mbak. nanti Kak, ini belum muncul mau ya. nanya Kak. Oke, oke. Iya, boleh, boleh, Ini silakan. nanti semisal tryout-nya saya ulang lagi buat saya latihan masih bisa kan Kak? Iya, bisa. Bisa diulang berkali-kali ini tryout-nya. Yang penting jangan pakai database ujiannya ya, tapi pakai database sendiri di accurate-nya. Kalau soalnya bisa diulang-ulang, cuman yang database ini loh yang aku maksud. Database ini jangan pakai database ujian ini, tapi buat database data usaha baru aja. Tuh. Oke Kak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, apabila belum ada pertanyaan lagi, untuk tryout kali ini bisa aku cukupkan ya teman-teman. Semoga nanti ujiannya dilancarkan dan dimudahkan. Yang penting teman-teman nggak tergesa-gesa, karena kalau misalkan teman-teman nanti melakukan, selain penilaian dari soal-soal tadi, itu juga ada penilaian atas alur teman-teman mengerjakan. Jadi usahakan tetap runtut gitu. Terus kalau misalkan nanti ada yang salah, itu ya nggak apa-apa, nggak usah panik, tapi cari solusi terbaiknya. Misalkan perlu dihapus atau diganti atau kayak seperti apa gitu. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya untuk tryout hari ini dan aku kembalikan ke Mas Hafiz. Baik, terima kasih saya sampaikan atas pemaparan materi untuk tryout pada pagi hari ini. Oke, sebelum saya tutup, teman-teman, mungkin ada pertanyaan tambahan, mau dari tryout kali ini atau soal yang sudah pernah dibagikan kemarin, dipersilahkan. Kemarin mungkin yang masih terjadi error, mau itu pada saat input ataupun pada soal yang dibagikan, sudah clear atau masih belum? Soalnya apabila kita diskusi via chat itu agak sedikit lebih susah dibandingkan kita bisa share screen langsung di sini, jadi bisa langsung didiskusikan seperti apa solusinya. Gimana dari teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, nanti silahkan dikerjakan untuk tryoutnya. Tryoutnya bisa dilakukan berulang-ulang. Nanti dikumpulkan, link pengumpulannya nanti dibagikan oleh panitia di grup peserta. Dan pastikan yang dikumpulkan adalah tryout dengan nilai 100.
record Zoom pada pagi hari ini juga nanti bakal dikirimkan. Dan jangan lupa nanti mungkin ada absen untuk tryout pada pagi hari ini. Jadi dipersiapkan saja mungkin ada persyaratan SS bukti kehadiran. Itu di link chat juga sudah dikirimkan untuk form link absensi. Silahkan diisi untuk absensinya. Untuk batas pengumpulan tryout dan juga soal-soal lainnya nanti bakal diinformasikan di grup peserta. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri sampai di sini tryout untuk tryout pertama sertifikasi accurate. Terima kasih Kak, atas. permisi mau nanya. Oke, Link oke, silakan. absennya nggak bisa. Gimana? Link absennya kok nggak bisa ya? Link absennya nggak bisa diakses. Iya. Oh, sebentar, kami cek kembali. Konflik di grup belum. Baik, untuk kendala link absen masih diperbaiki. Mungkin nanti bisa menyusul di grup WhatsApp saja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Mbak Ina ataupun panitia yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih kembali. Saya akhiri wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.